Bapak Ibu, kita menginjak kepada apa yang terkait dengan tema malam ini, yaitu tentang peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan ujian keimanan. Kira-kira ibu, bapak-bapak percaya enggak tentang kejadian Isra Mi'raj ini? Saya ingat. Yakin? Tahu dari mana? Dari Ustaz ya kan? Ya betul, tahu dari Ustaz. Tapi juga jangan hanya tahu dari Ustaznya. Oh, saya tahu dalilnya, saya tahu ilmunya. Nah, itu beda derajatnya, Bu. Antara hanya tahu mendengar dari Ustaz dengan tahu dalilnya, derajatnya beda. Ya. Derajatnya naik jadi mutabi namanya. Yang awalnya namanya muqallid. Muqallid itu hanya ngikutin saja kata ustaz saya, kata kiai saya. Nah, kalau Ibnu Arabi itu ya, dia keras banget bilangnya. Orang yang beribadah hanya berdasarkan taklid saja. Taklid itu tadi ucap ustaz saya, ucap kiai saya. Itu namanya taklid. Ada Ibnu Arabi, namun ibadahnya jelema itu, katanya dapat bahasa Sunda. Kalau orang ibadahnya hanya katanya, walaupun ini baik sebenarnya, tapi Ibnu Arabi saya kelas buah finnar, dia di neraka. Bayangkan ibadah tapi nggak tahu ilmunya. Kata Ibnu Arabi, bukan ilmu saya, dia di neraka. Ya. Maka dari situ semangat. Oh, berarti kalau beribadah itu harus berdasarkan ilmu, bukan hanya katanya, bukan hanya ngikut-ngikutnya. Ya. Maka salah satunya datangnya kita ke sini itu tadi tolabul ilmi. Ya. Ingin tahu dalilnya, ingin tahu apa dasarnya saya beribadah ini. Apa dasarnya ada Isra Mi'raj ini, betul apa enggak Isra Mi'raj ini? Ya, dalam hati kita emang kita yakin, tapi kita belum tahu ilmunya atau belum tahu dalilnya. Nah, nanti di dalam ini kita akan ngaji bareng-bareng, kita ngaji sama-sama, kita belajar sama-sama. Tadi sudah dibacakan dalilnya baik oleh Qori maupun oleh siapa? Tadi oleh MC ya. Saya baca kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi dasar satu, yang menjadi dalil sumber utama agama kita itu Al-Quran, yang menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Paham Bu artinya? Ada di bawah biasanya. Ini dalil dari Al-Quran dulu. Nanti saya bacakan juga dalil dari hadis. Kalau hadis panjang dalil. Ya. Ini surat Al-Isra ayat yang pertama. Surat Al-Isra itu bagian dari surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di Makkah. Yang keduanya ada surat Madaniyah, diturunkan di Madinah. Tapi ada pendapat yang lain, tidak semua surat Makkiyah itu yang diturunkan di Mekah, tapi juga ada yang diturunkan di luar Mekah, dimasukkan ke surat Makkiyah. Jadi tidak semua, karena ada pendapat mengatakan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun turunnya di luar kota Mekah. Ya, yang kita pelajari emang kalau di sekolah biasanya biar gampang, yang turun di Makkah namanya yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Ya, sekarang yang turunnya di Arafah, Madarofah, ya, atau turunnya di Hudaybiyah, ada yang turunnya di luar dua kota itu. Nggak ada surat Arafiyah, Hudaybiyah, nggak ada. Maka tadi ulama mengatakan surat itu walaupun turunnya di luar kota Mekah, tapi sebelum hijrah namanya surat Makkiyah. Ya. Tetapi setelah hijrah
walaupun bukan di Madinah turunnya, maka dimasukkan ke surat Madani. Ya, jadi ilmu ya, tahu sekarang. Oh ternyata itu dibagi walaupun nanti ada jadinya nanti kita bisa belajar di kesempatan ini. Kiai Batman belum. Kita terangkan dulu nih Bu, ayatnya. Ya. Analisasi. Subhanallazi. Apa artinya subhanallazi? Kalau bahasa Indonesia dulu ya. Maha suci Allah. Tapi ini fi'lun. Apa artinya di dalam kitabnya katakan majjada ta'ala nafsahu wa yu'azziba sya'nahu liqadratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu fala ilaha ghairuhu. Ayat ini diawali dengan kata subhanalladzi. Ya. Allah memuji dirinya sendiri. Allah mengagungkan dirinya sendiri. Ya. Karena ini adalah peristiwa besar. Ya. Apa maknanya di situ? Maka ketika kita membaca ayat ini, kita memahami yang memiliki hak untuk dipuji, yang memiliki hak untuk diagungkan, yang memiliki hak untuk dipuja-puji hanya siapa? Allah. Allah layak memuji dirinya. Kalau seandainya ada orang memuji-muji dirinya, membangga-banggakan dirinya, maka dia seperti tadi. Maka dalam hadis dikatakan barang siapa yang ada di dalam hatinya sedikit aja siblum minal kibri, ya, maka dia tidak akan la yasma rohil jannah, maka dia tidak akan menghirup baunya surga. Jadi siapa saja dalam hatinya ada sikap takabur walaupun sedikit loh, walaupun secuil, ya, saya bisa ini, saya punya ini, saya sudah jadi ini. Kalau dalam dirinya membangga-banggakan di hadapan orang lain, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi nyiumnya saja tidak bisa, apalagi masuknya. Padahal surga itu bisa dicium sekitar, kalau riwayat sekitar 40.000 tahun perjalanan. Saking jauhnya Bu, 40.000 tahun perjalanan kira-kira berapa kilometer tuh? Ya kan? Itu bisa dicium baunya surga Bu. Ya. Kenapa begitu? Ya. Dalam hadis saya kan begini, kalau seandainya nih, ya ada penghuni surga sekarang nih nengok ke bumi, ya nengok aja ke bumi, maka harumnya sudah tercium sama ahli bumi sekarang. Padahal surga itu di atas jauh. Matahari kalah cahayanya oleh cahayanya ahli surga. Saking cahayanya itu ahli surga itu. Maka sifat-sifat tadi kalau ada dalam diri kita, sifat takabur, bangga, maka kita harus istighfar, taubat sama Allah. Kenapa? Yang berhak untuk sombong, yang berhak untuk takabur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Dikatakan begini, li qadaritihi li qudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun mampu menyamai apa yang dimiliki oleh Allah. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Maka dari subhanallazi. Ya. Subhanallah ada Maha suci, maha sempurna, tanzih minan naksin. Jadi tidak ada kekurangannya sedikit. Jadi Allah menyampaikan kepada kita selaku hambanya, hei manusia, inilah aku Allah. Kata Allah begitu. Yang maha sempurna. Kenapa maha sempurna? Karena kalian tidak bisa melakukan apa yang aku bisa lakukan. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj.
sampai sekarang walaupun dengan teknologi yang begitu maju, mungkin kalau perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mungkin bisa ditempuh dengan cepat dengan pesawat dan sebagainya. Tapi belum bisa hanya 1 malam atau sekian jam saja. Ya. Kalau mungkin perjalanan masih mungkin bisa ditempuh dengan pengetahuan sekarang. Tapi adakah yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha? Adakah sudah sampai ke langit yang pertama? Kira-kira ada nggak, Bu? Baru sampainya ke bulan saja pengetahuan kita ini. Paling jauh ke Mars. Elon Mas. Iya benar. Baru paling jauhnya ke sana. Planet Mars. Kesananya apalagi dalam zaman dulu nggak ada pesawat dan sebagainya. Ya. Tadi katakan yumazidu ta'ala nafsahu, Allah memuji dirinya, wa yu'ajibu sya'nahu, dan mengagungkan keadaannya, liqadaritihi, karena Allah memiliki kemampuan, sifat kudrah yang tidak bisa disamai oleh, tidak ada yang bisa menyamai oleh siapapun dari semua makhluknya, baik itu malaikat, baik itu jin, apalagi manusia. Fala ilaha ghairuhu, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pelajaran tauhid ayat ini, bukan hanya surat Al-Ikhlas. Maka peringatan Isra dan Mi'raj ini juga adalah penanaman tauhid, penanaman keimanan.